Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Semoga kalian pada sehat selalu ya. Hari ini harus semangat ya belajarnya. Semangat. Oke adik-adik, hari ini kita memulai pembelajaran nih ya. Hari ini akan belajar tentang di tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 3 bermain di lingkungan sekolah, subtema 4 bermain di tempat wisata. Nah, hari ini masuk ke pembelajaran ke-6 ya, berarti ya, hari ini pembelajaran terakhir di tema 2. Hore! Nah, muatan terpadu hari ini yaitu bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Oke, muatan pertama yaitu bahasa Indonesia, mengidentifikasi makna kata dalam teks. Di sekolah ada banyak benda misalnya, benda-benda yang digunakan ketika berolahraga. Nah, ayo kita mempelajari kata-kata yang berkaitan dengan olahraga. Jika terdapat kata-kata yang belum dipahami, diskusikan atau mencari arti kata tersebut di dalam kamus. Nah, nanti materi ini akan ada di dalam tugas yang kakak berikan ya. Jadi kalian nanti baca baik-baik. Oke adik-adik? Selanjutnya mengidentifikasi makna kata tentang keragaman benda. Di dalam teks bacaan terdapat banyak informasi, misalnya tentang keragaman benda. Jika terdapat kata-kata yang tidak kamu ketahui artinya, tanyakanlah pada gurumu atau diskusikan dengan temanmu. Kamu juga dapat mencari makna kata dari kamus bahasa Indonesia. Setelah mengetahui makna kata, kamu bisa membuat kalimat menggunakan kata tersebut. Jadi nanti kalau misalnya di dalam tugas ada yang tidak kamu pahami, ada yang tidak kalian pahami, kalian bisa tanya ke kakak ya. Selanjutnya di sini ada sebuah cerita yang berjudul Berwisata ke Balai Pertanian. Bu Guru mengajak siswa kelas 2 berwisata ke Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Di sana mereka belajar cara menanam berbagai tanaman dan merawat hewan. Kegiatan dimulai di kebun sayur mayur, pemandu mengajari menanam sayur dari benih. Setelah selesai menebar benih, anak-anak memanen sayuran yang sudah siap panen. Selanjutnya, anak-anak menuju ke bagian peternakan. Ada ikan mas, ada kelinci, ada kambing, dan yang lain-lain. Mereka memberi makan hewan dari pakan yang disediakan. Sesudah semua kegiatan dilakukan, anak-anak mencuci tangan sampai bersih. Lalu mereka beristirahat sambil mencicipi makanan kecil dengan bahan baku sayuran. Semua siswa merasa senang. Oke, muatan terpadu selanjutnya yaitu PPKN. Menyebutkan manfaat mematuhi aturan dan akibat tidak mematuhi aturan di tempat wisata dan di rumah. Di tempat wisata kita harus menaati aturan. Aturan di tempat wisata bermanfaat untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan semua pengunjung. Tidak hanya di tempat wisata, kita juga harus mematuhi aturan di rumah. Aturan di rumah dibuat agar suasana menjadi nyaman. Nah, berarti di tempat wisata dan di rumah itu memiliki aturan masing-masing. Dan biasanya di setiap tempat itu aturannya berbeda-beda. Jadi kita sebagai masyarakat, kita sebagai pengunjung di tempat wisata, ataupun kita yang sebagai orang yang tinggal di dalam rumah itu kita harus mentaati aturan yang ada. Misalnya kalau di tempat wisata itu tuh kita mentaati aturannya tuh nggak boleh buang sampah sembarangan, terus harus menjaga lingkungan sekitar di tempat wisata. Nah, kalau misalnya di rumah itu misalnya kita harus membersih-bersihkan rumah, menaruh barang pada tempatnya, dan juga membuang sampah di tempatnya. Jadi beda-beda gitu di setiap tempat tuh pasti aturannya beda-beda. Seperti itu ya adik-adik. Oke, muatan selanjutnya matematika, menghitung hasil pembagian. Dari kemarin kita bahas pembagian dulu ya. Jadi nggak apa-apa, biar kalian ingat pembagian itu apa. Cara menghitung pembagian itu bagaimana, gitu ya adik-adik. Nah, hasil pembagian dapat dihitung dengan pengurangan berulang sampai 0. Pasti udah paham kan dengan pengurangan berulang, karena dari kemarin kan kita membahasnya pengurangan berulang terus. Hasil pembagian juga dapat diketahui dengan mengingat hasil perkalian atau melihat tabel perkalian. Di sini siapa yang mempunyai tabel perkalian? Nanti kalau punya tabel perkalian, kalian lihat aja terus kalian hafalin sedikit demi sedikit. Gitu ya adik-adik.
Oke, selanjutnya yaitu menentukan hasil pembagian 3 bilangan. Ayo ingat kembali cara melakukan pembagian 3 bilangan. Pembagian 3 bilangan dikerjakan berurutan dari kiri. Jadi kalian dari kemarin itu kan kita membahas pembagian itu kan digunakan dengan cara pengurangan berulang. Jadi kalian kalau lebih paham pakai pengurangan berulang, ngitungnya seperti itu aja. Oke, dan itu dihitungnya dari sebelah kiri berurutan ya adik-adik. Perhatikan contoh berikut. 36 dibagi 4 dibagi 3. Kita lihat sebelah kirinya. Nah, kita harus berurutan nih. 36 dibagi 4 terlebih dahulu. Kita lihat penyelesaiannya. Hitung 36 dibagi 4 terlebih dahulu. 36 dibagi 4, coba kalau pakai pengurangan berulang itu 36 dibagi 4, 32. Nah, 4-nya udah 1 nih. 32 dikurang 4, hasilnya 28. Ada 2 nih 4-nya. 28 dikurang 4, hasilnya 24. Nah, 4-nya ini udah 3. 24 dikurang 4, hasilnya 20. Ini udah 4. 4-nya udah 4 kali. 20 dikurang 4, hasilnya 16. Nah, 4-nya udah 5 kali. 16 dikurang 4, hasilnya 12. Nah, 4-nya udah 6 kali. 12 dikurang 4, hasilnya 8. Udah 7 kali. 8 dikurang 4, hasilnya 4. Udah 8 kali. 8 dikurang 4, 4 dikurang 4, hasilnya 0. Berarti udah 9 kali. Betul kan hasilnya? Sama kan? 36 dibagi 4 hasilnya 9. Nah, selanjutnya kan udah ada hasilnya nih. Nah, yang belum dihitung kan bagi 3-nya. Berarti hasil dari 36 dibagi 4 itu dibagi lagi dengan 3. Jadi 9 dibagi 3. Ayo, hasilnya 3. Coba kita hitung pakai pengurangan berulang. 9 dikurang 3 hasilnya 6. Nih, 1 kali nih 3-nya. 6 dikurang 3 hasilnya 3. Udah 2 kali. 3 dikurang 3 hasilnya 0. Nah, berarti 3-nya udah 3 kali. Berarti 9 dibagi 3 hasilnya itu 3. Jadi 36 dibagi 4 dibagi 3 hasilnya 3. Gitu. Seperti itu ya adik-adik. Jadi kalau yang belum paham, lihat video ini gitu. Gimana cara kakak menjelaskannya. Dan kalau kamu bisanya pakai pengurangan berulang, nggak apa-apa pakai pengurangan berulang. Terus nanti ditulis caranya 36 dikurang 4 dikurang 4 gitu ya. Jadi biar kelihatan gitu, kelihatan lebih jelas gitu. Seperti itu ya adik-adik. Oke, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Di pembelajaran 6 kita sudah selesai untuk menyelesaikan tema 2. Terima kasih adik-adik sudah mengerjakan tugas dengan baik. Semangat terus untuk PTS-nya. Sampai jumpa lagi dengan kakak. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Semangat terus. Pokoknya terima kasih adik-adik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.